Ketiga tentang isu perselingkuhan. Selingkuh apa? Orang sudah bercerai. Oke. Nah, kemudian bukan tertangkap tangan, bukan diarak massa, tapi hanya gosip didengarkan. Kemudian saksi-saksi lainnya boleh tertutup, kenapa dia nggak tertutup? Oke. Nah, di situ saya katakan bahwa harus melawan. Karena saya sebenarnya nggak mengenal langsung Ibu Bupati ini, tapi saya sebagai ketua pembela kaum lemah, saya berpikir ini pembela kita pembela perempuan juga dong. Polemik hak angket DPRD Kabupaten Goa memasuki babak akhir. Rangkaian pemeriksaan pansus yang melibatkan sejumlah saksi kini menunggu penyampaian laporan dalam rapat paripurna DPRD Goa. Dalam proses pemeriksaan, perhatian publik tertuju pada sikap Bupati Goa yang memilih meninggalkan ruang sidang pansus hak angket setelah terjadi perbedaan pandangan dalam proses pemeriksaan. Karena rekan-rekan DPR tidak memberikan hak saya sebagai terperiksa. Terima kasih. Saya mohon izin meninggalkan tempat ini. Saya sudah menghadiri sebagai bentuk penghargaan saya kepada DPR. Terima kasih. DPRD Goa menyatakan proses hak angket tetap berjalan dengan mengacu pada keterangan saksi, dokumen, dan fakta yang dikumpulkan selama proses penyelidikan. Sangat kecewa. Kalaupun ini adalah hak beliau. Ini adalah hak beliau untuk mengklarifikasi. Nah, berarti kami berkesimpulan bahwa apa yang telah disaksikan atau keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi itu. Publik kini menanti hasil rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Goa dalam rapat paripurna mendatang. Kasus Bupati Goa Hasniah Talenrang menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah polemik yang melibatkan aspek hukum, etika pejabat publik, dan dinamika politik daerah. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang batas antara pengawasan politik, ranah pribadi, dan juga proses hukum. Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan praktisi hukum Farhad Abbas dan juga pengamat politik Ujang Komarudin yang sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat datang di NTV Prime, Mas Farhad Abbas. Selamat datang, Mbak Usna. Baik, kita juga bergabung dengan Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang. Halo Mbak Naila, selamat petang. Baik, saya pertama akan meminta tanggapan dulu dari Mas Farhad sebagai praktisi hukum ya. Kalau melihat kasus ini kan menjadi perhatian publik begitu ya. Bagaimana Anda melihat dari kacamata tudingan terhadap Bupati Goa Hasniah? Ya, pertama saya memang ya percaya hukum itu harus ditegakkan. Tapi saya melihat hampir sebagian besar Dewan Perwakilan Rakyat Goa itu mencari perhatian. Bukan sehingga karena ini menyangkut kesusilaan ya, yang menurut saya harusnya di ranah privat ya, privasi dan tertutup itu dibuka terang-terangan. Padahal mereka tahu bahwa hostnya ini adalah bupati wanita. Dan sesungguhnya berita ini bukan karena gosip tertangkap tangan, hanya cerita-cerita. Kemudian gosip-gosipnya, akhirnya gosip ini dibawa ke DPR sebagai bagian dari hak angket untuk bertanya. Tapi secara terang-terangan terbuka. Padahal mereka tahu bahwa yang namanya Goa, Sulawesi, itu kan berlaku sensitif banget. Kalau diisukan ada minuman, ada seksual, ada perselingkuhan, itu kan jadi untung aja masih agak tenang. Bagaimana kalau terjadi main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat terhadap bupati? Nah, harusnya Dewan Perwakilan Rakyat lebih arif dan bijaksana. Ya. Artinya sikap daripada Bupati Goa yang kami minta pertanyaan kolektif ya menyangkut tentang kebijakan publik atau kebijakan pemerintahan saya saja yang ditanyakan. Tidak usah yang menyangkut yang privasi gitu. Kalau menyangkut dia bercerai itu hak pribadi. Persidangan perceraian itu ada tertutup. Nah, kalau memang ada percintaan ya itu pribadi. Kalau seorang bupati sudah jadi janda dia mau pacaran itu urusan lain, bukan harus dibawa ke DPR atau tunggu 5 tahun setelah dia pensiun baru boleh pacaran. Banyak kok kepala daerah, gubernur, bahkan di luar negeri sudah jadi presiden pun boleh menikah gitu. Kenapa harus Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggunakan hak angket, ya tujuannya adalah menurut saya pasti tentang suksesi. Apalagi dilihat ketua pansusnya juga dari PAN. Ya berarti beliau adalah termasuk juga dorongan kepada keluarga. Keluarga juga ditekan agar menjauhkan bupati.
dari bagian privasi keluarga. Ya. Sehingga menurut saya Ibu Bupati nggak perlu takut bahwa ada Tuhan, ada hukum, ada undang-undang gitu. Saya nggak Oke. yakin bahwa ini akan dihentikan. Nah, walaupun Jadi sebenarnya ini kan ada 3 kasus yang sedang diselidiki ya. Ya. Nah menurut Anda karena kasus yang perselingkuhan ataupun ada Ya, kalau penyalahgunaan pertama, kalau wewenang nggak itu salah kemudian ditarik lagi kasus yang lainnya, termasuk juga soal seragam atau pengadaan seragam Ya. gratis. Tapi sebenarnya isu utamanya tuh soal ranah privat ini. ya harus itu hanya jalan masuknya aja, yaitu di tingkatan ketiga. Pertama tentang pemberhentian pemberian beasiswa doktoral, kedua tentang pengadaan seragam itu ya. Yang ketiga tentang isu perselingkuhan. Selingkuh apa, orang sudah bercerai. Oke. Nah, kemudian bukan tertangkap tangan, bukan diarak massa, tapi hanya gosip didengarkan. Kemudian saksi-saksi lainnya boleh tertutup, kenapa dia nggak tertutup? Oke. Nah, di situ saya katakan bahwa harus melawan. Karena saya sebenarnya nggak mengenal langsung Ibu Bupati ini, tapi saya sebagai ketua pembela kaum lemah, saya berpikir ini pembela perempuan juga dong. Nah, saya menggugah kepada semua masyarakat, ini ketika seorang pimpinan daerah kamu, jangan dipertonton seperti itu. Nah, bahkan saya mendukung Ibu Husnia Talendrang untuk membuat laporan polisi kepada seluruh anggota dewan yang ada yang mempermalukan dia. Oke, Karena disiarkan coba. secara langsung. Sebelum ke sana ya, Pak Farhad, kita ke Kang Ujang dulu melihat penggunaan hak angket DPRD Goa dalam menghadapi kasus ini dalam fungsi pengawasannya terhadap Bupati Goa. Ya, kalau kita bicara hak angket, maka itu hak kewenangan dari DPRD. Cuma persoalannya memang harus dilihat secara utuh ya, harus secara objektif, dan itu juga berlandaskan katakanlah kepada fakta-fakta yang tanda kutip dituduhkan. Kan karena ini motifnya politik, tentu dimensinya juga politik, dampaknya juga politik. Oleh karena itu, ini kan perlu pembuktian, perlu katakanlah pembuktian yang betul-betul itu terungkap di pansus. Tetapi memang persoalannya tadi sepakat dengan Pak Farhad ya, bahwa ya jangan sampai ini dilihat ansih masalah politik, tetapi bagaimana ini adalah mendudukan perkara kepada sebenar-benarnya. Ya sebenarnya belum tentu juga misalkan yang bersangkutan itu bersalah. Belum tentu juga melakukan tuduhan-tuduhan itu. Belum tentu juga katakanlah dimensi hukumnya itu ada. Tetapi karena ini memang hak politik DPRD, maka memang di situ yang menjadi rumit. Karena tadi Bupati harus datang, Bupati harus menjelaskan, tetapi sekali lagi Ibu Bupati juga punya kewenangan, punya hak untuk membela diri, punya hak juga untuk walk out. Tetapi memang sekali lagi demi daerah yang kondusif ya, demi katakanlah kepentingan masyarakat, maka sejatinya ya apa yang dilakukan oleh DPRD harus berlandaskan kepada nilai-nilai katakanlah hukum saja mestinya. Walaupun memang itu lembaga politik, punya hak politik, tetapi kalau misalkan masuk ke wilayah politik itu akan lebih jauh, kan nanti ujungnya adalah like and dislike, suka tidak suka, senang tidak senang. Nah, ini yang menjadi problem di daerah tersebut. Oke, Kang Ujang, kita juga ingin tahu ya tentang penggunaan hak angket dalam pansus di DPRD Goa ini. Sebetulnya kan ada beberapa hal juga yang menyangkut persoalan pribadi. Nah, ini masih fungsi kewenangannya dari hak angket tersebut atau bagaimana penjelasannya? Iya, pengalaman saya ketika saya menjadi katakanlah tenaga ahli di DPR dulu ya, pernah jadi staf khusus ketua DPR juga gitu ya. Ya memang kalau sudah masuk ranah DPR maka akan diulik, akan ditanya ke banyak hal gitu, ke ranah-ranah pribadi itu, walaupun memang tadi sangat sensitif. Tadi dijelaskan oleh Pak Farhad bahwa masyarakat Goa adalah masyarakat yang religius ya. Masyarakat Sulsel itu masyarakat yang beragama, beradab gitu. Kalau ada masalah terkait dengan persoalan asusila itu menjadi problem. Oleh karena itu saya melihat ya tadi, karena memang yang dituduhkan gitu ya terkait dengan persoalan etik ya, maka ini sangat sensitif bagi Ibu Bupati. Oleh karena itu sejatinya kalau kita bicara soal hak angket, hak politik yang mestinya gitu ya, tadi walaupun mengulik persoalan-persoalan etik, tapi sejatinya tadi tidak mengulik persoalan pribadi. Karena itu ranah pribadi yang tentu harus dijaga oleh setiap orang, termasuk oleh Ibu Bupati. Tetapi ini kan sudah lebih jauh ya, sudah terbuka, keterangan-keterangan saksi-saksi juga banyak menyudutkan
kelihatannya Ibu Bupati, ini kelihatannya Ibu Bupati berjuang sendirian untuk menjawab apa yang menjadi katakanlah pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPRD. Mestinya dicari titik temu, tadi jangan menang kalah gitu, tapi mencari apa pokok persoalannya dan apa solusi yang harus bisa diselesaikan. Ini kan kalau saya lihat ya, ujung hak angket ini kan ingin katakanlah tanda kutip menjatuhkan Ibu Bupati, kelihatannya seperti itu. Maka yang pintu masuknya adalah ya banyak hal termasuk urusan-urusan pribadi itu. Oke, kita tanyakan lagi ke Mas Farhad. Dan sebelumnya pemirsa, kita juga sudah mencoba menghubungi Ketua Pansus DPRD Kabupaten Goa, tapi masih belum menjawab ya sampai saat ini, Mas Farhad. Jadi kalau menurut Anda wajar Ibu Bupati Goa walk out dalam persidangan tersebut? Ya, saya dari awal saya katakan DPR-nya nggak wajar gitu. Kalau namanya asas praduga tidak bersalah, ini kan pimpinan mereka terpilih dewan dengan bupati secara bersama-sama sebagai satu kekuasaan legislatif, satu eksekutif. Nah, harusnya saling menutupi. Nah, lagian pasal tentang asusila atau perbuatan tercela tentang perselingkuhan itu kan di bawah 1 tahun. Itu bukan persoalan yang besar, itu harus ada delik aduan. Nah, kalau ini hanya gosip, tetangga pembantu ngaku pernah melihat orang ciuman, kemudian digiring di situ, dibuat opini, kan bahaya. Ini menghukum orang berkali-kali gitu, dan itu tidak pantas dilakukan oleh DPR. Nah, jadi sikapnya Pak Ibu Bupati menghadiri berarti dia menghormati. Tapi karena haknya dia tidak dihormati, dia WO kan. Nah, oleh karena itu Ibu Bupati harus tetap tegar ya. Masyarakat juga ini harus kita beri pendidikan pelajaran tentang politik. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Yusuf dulu pun dituduh memperkosa, ya kan? Ternyata itu hanya fitnah gitu. Makanya saya katakan bahwa fitnah itu jangan dibiarkan gitu. Nah, ini pencegahan yang dilakukan oleh DPR ini tidak ada. Nah, makanya sekarang masyarakat tahu bahwa yang terjadi di Goa ini adalah gosip. Jadi semua orang nonton Goa. Tapi yang jadi objek gosipnya adalah bupati. Siapa pelakunya? Dewan-dewan ini gitu. Nah, harusnya masyarakat protes. Kenapa dewan begitu? Apa tugasnya hanya untuk mengikuti ranah privasi bupati? Apa nggak boleh Pak Bupati bisa jatuh cinta? Tidak boleh bercerai. Yang penting bupatinya tidak korupsi. Yang penting bupatinya tidak menggunakan... Kalau bicara wine itu umum lah. Hanya 14%. Ya, kita nggak tahu siapa yang minum. Tapi kalau digosipkan, apakah uang pembeli itu menggunakan dana APBD? Itu kan jadi negatif. Gitu ya. Kemudian, saya tanyakan fungsi daripada media wartawan. Kenapa wartawan menjadi detektif pengumpul data sehingga menjadikan saksi? Harusnya wartawan kan berdiri di tengah. Tapi ikut hadir ke sana mengatakan investigasinya dia. Berarti dia di samping pers yang bebas menengah dan tidak tebang pilih, ternyata dia mungkin adalah suruhan atau ada di belakang lawan daripada Ibu Husnia. Nah, tujuannya adalah untuk menjatuhkan, mempermalukan Ibu Bupati yang baik ini menurut saya gitu. Tapi Ibu Bupatinya untung sehat, tegar dan sehat. Tapi sayang saya dengar nggak didukung keluarga. Makanya keluarga Jakarta, keluarga teman-teman pembela rumah merasa bagian dari kekeluargaan pembela perempuan. Dan saya ingatkan kepada anggota dewan yang di Goa itu yang perempuan, kalian itu sama-sama perempuan, mau salah benar bela dulu. Ini malah menjatuhkan. Hanya tujuan apa? Saya rasa ada agenda untuk mengganti kepemimpinan beliau dengan lawan politik yang sudah dipersiapkan secara matang dan terstruktur oleh mereka. Oke. Kang Ujang, bagaimana Anda melihat batas persoalan antara persoalan pribadi dan kepentingan publik dalam kasus kepala daerah ini? Ya, biasanya memang politisi itu akan dijatuhkan ya oleh banyak hal, oleh banyak faktor, oleh banyak variabel. Ya, salah satunya adalah persoalan-persoalan pribadi itu. Dan itu tahu persis para politisi atau lawan-lawan politik ya, Ibu Bupati masuknya ke wilayah mana, harus diangkat di tempat yang mana gitu ya, harus dilakukan seperti apa, maka desain-desain itu ya berjalan begitu. Oleh karena itu kalau kita lihat batasannya, maka sejatinya tadi yang paling mudah katakanlah untuk membusuki lawan, menghancurkan lawan atau mengganti lawan ya melalui prosedur yang legal di DPRD adalah persoalan ranah pribadi itu. Jadi karena masyarakat Goa itu sangat religius, maka ya anggota DPRD masuk ke wilayah itu untuk tadi ya dari awal membusuk-busuki, ya menjelek-jelekan, lalu katakanlah tanda kutip menghakimi di pansus yang ujungnya tadi seperti Pak Farhad katakan ya ingin mengganti Ibu Bupati dengan katakanlah anggap lawan politik yang lain. Oleh karena itu ya tentu semuanya harus bijaksana ya dalam konteks melihat ini.
kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama jaga, ya dudukan perkaranya pada hal yang sebenarnya, secara objektif gitu. Jadi jangan sampai juga ranah ini masuk ke wilayah fitnah. Kalau memang ada buktinya, kalau memang itu terbukti dan itu bukan gosip gitu ya, itu fakta-fakta ya silahkan. Tetapi kalau gosip, kalau misalkan hoax bukan fakta, itu yang menjadi persoalan. Di situ sebenarnya yang agak sulit untuk kita bisa melihat ini secara objektif. Oke, Mas Farhad, di sidang ini kan disajikan ada bukti-bukti ya yang berdasarkan keterangan dari saksi, begitu ya. Nah, yang menarik di sini ada keterangan dari salah seorang wartawan Kabupaten Goa yang bernama Zainal Abidin yang ternyata selama ini menginvestigasi Bupati Goa. Jadi dalam hal ini menurut Anda dari pihak Bupati Goa pantas untuk melaporkan atau seperti apa? Ya buat apa kalau wartawan itu lihat bupati misalnya masuk di hotel, dipanggilannya masyarakatnya digerebek aja langsung. Kenapa dibiarkan? Dia nggak tahu isi di dalamnya kan sedang apa, orang ada apa. Ada nggak foto di dalam perzinahan, perselingkuhan? Kan tidak ada. Tidak ada. Menurut saya sekarang kembali aja fokus. Kalau memang bupati melakukan perselingkuhan dan ada pasal delik pidananya, sehingga laporkan kepada polisi. DPR tidak punya kapasitas tingkat penyidikan sesuai standar KUHAP, undang-undang. Artinya mau diapain juga tetap aja kalau dilapor di polisi nanti akan diulang gitu. Dan saya rasa kasus ini tidak akan memenuhi layak untuk buat sebuah satu laporan karena suaminya udah selesai. Suaminya nggak bisa melaporkan lagi. Dia berselingkuh. Masalah administrasi surat tidak sampai sehingga suaminya nggak tahu ya. Itu kenapa mungkin suaminya nggak di rumah ketika dikirim surat. Itu yang jelas saat ini perkawinan itu bisa batal apabila sudah tidak sependapat atau beda rumah atau ada permasalahan selama 6 bulan lebih. Jadi suaminya juga jangan bekerja sama dengan keluarga maupun dengan orang-orang yang membenci Ibu Bupati untuk menjatuhkan Ibu Bupati karena kelihatan mungkin di sana kalian hebat akan menjatuhkan bupati, tapi bagi kami melihat kalian jahat banget gitu, penjilat banget gitu. Itu kan nggak bagus gitu. Kalau bahkan bukti bisa dilaporin balik. Perselingkuhan itu harus ada berupa video atau apa saja? Ya, perselingkuhan apa? Apakah ada rekaman, ada CCTV-nya? Ini kalau mengaku melihat ini orang yang digosipkan juga nggak dipanggil, nggak datang, buat apa? Tapi stigma negatif itu memang mereka hancurkan dengan cara-cara itu. Karena Indonesia ini apalagi negeri religius kayak Goa itu, wah ibu puasinya. Tapi saya dengar akhir-akhir ini udah mulai berbalik. Artinya masyarakat sudah mengerti, kita jangan dikorbankan dengan DPR fokus. Jangan anggaran dewan hanya digunakan membahas kasus-kasus seperti ini. Dan mungkin masih ada jalannya. Kalau memang tidak terbukti, kembali aja masyarakat Goa yang biasa sehingga tidak perlu lagi ada seperti ini. Dan suaminya Ibu Bupati yang lama ya selamat jalan, masih bisa jadi pengusaha di situ. Move on saja, nggak usah lagi menggiring negatif-negatif. Jodoh masih banyak dan Ibu Bupati saya doain segera dapat jodoh, bisa jadi pendamping. Mudah-mudahan dapat jenderal atau dapat gubernur jadi calon. Oke. Kita kembali ke konteks Kang Ujang sebelum jeda azan maghrib. Jadi kalau dikatakan hal ini tidak bisa dibuktikan ya terkait dengan penyalahgunaan wewenang ataupun isu perselingkuhan ini tidak bisa dibuktikan, berarti banyak sekali dong yang terlibat ya, sejumlah saksi yang terlibat dalam kasus ini yang dikatakan bisa memberikan keterangan atau kesaksian palsu. Pandangan Anda? Ya tentu secara hukum Pak Farhad Hambas yang lebih paham konteks hukumnya ya. Saya melihatnya secara politik. Maka secara politik memang ada pihak-pihak itu yang dijatuhkan secara mekanisme hukum, ada yang melalui jalur politik. Yang menjadi jalur politik ini yang menjadi persoalan karena antara batasan hukum dengan nanti politik itu akan agak rumit begitu. Apalagi nanti persoalan etik begitu. Oleh karena itu saya melihat hari ini kan agak tegang betul ya antara dua kubu antara eksekutif ya Ibu Bupati dengan para dewan. Ya kalau perspektif ansih politik bagi para anggota dewan, maka ya satu ujungnya adalah pemakzulan gitu. Ya. Tetapi tadi kalau ranah hukum ya berbicara soal pembuktian tadi kan, apakah itu fitnah, apakah di situ ada kebohongan saksi dan lain sebagainya, ini juga harus diuji ya. Tentu ini juga harus tadi ada pelaporan lain dalam dimensi yang lain di luar kasus ini. Ya saya melihatnya tentu ini adalah bagian daripada resiko ya perjuangan seorang tokoh publik ya, seorang bupati ya ketika menjadi bupati tentu
ada pihak-pihak lawan yang secara objektif bisa menilai dengan baik, ya di saat yang sama juga ada yang tidak suka dalam konteks kepemimpinan itu. Oleh karena itu kita dudukan pada perkaranya yang sejatinya adalah bagaimana misalkan pembuktian itu jangan sampai tadi yang berkait dengan fitnah-fitnah kebencian dan kebohongan, tetapi kalau ada faktanya seperti Pak Farhad, apakah ada CCTV-nya dan lain sebagainya, itu juga perlu dibuktikan. Kalau tidak ada ya tentu ini bisa mengarah kepada kebencian, fitnah dan kebohongan seperti itu. Oke, besok akan ada sidang paripurna ya di DPRD Goa untuk menentukan kemudian apa saja yang menjadi hasil dari hak angket yang dihadirkan oleh DPRD Goa. Kita akan kembali sesaat lagi. Kang Ujang Komarudin, Mas Farhad Abbas, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda azan maghrib berikut ini. Sangat kecewa. Kalaupun ini adalah hak beliau. Ini adalah hak beliau untuk mengklarifikasi. Nah, berarti kami berkesimpulan bahwa apa yang telah disaksikan atau keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi itu benar. Kembali bersama kami di NTV Dialog Prime, pemirsa masih bersama saya, pengamat politik Kang Ujang Komarudin, membahas mengenai kasus Bupati Goa, etika, hukum, dan politik. Dan pemirsa kita langsung ke Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, jadi bagaimana nih ketika pansus hak angket menghasilkan rekomendasi yang berujung pada pemberhentian kepala daerah, bagaimana mekanisme politik dan hukum yang harus ditempuh? Ya sudah bisa diduga ya kalau saya amati dari awal gitu yang berkembang di media gitu, baik di media mainstream maupun media sosial, maka ujung atau muara ya ending dari katakanlah pansus ini adalah pemakzulan dari Ibu Bupati. Tetapi memang tadi Ibu Bupati juga karena walkout ya itu hak beliau, hak yang bersangkutan, maka sejatinya kan tidak ada katakanlah bukti-bukti yang bisa terungkap ya dari pernyataan dari Ibu Bupati itu. Yang ada adalah katakanlah pengakuan-pengakuan saksi-saksi ya, yang saya tidak tahu apakah saksi itu benar atau tidak, objektif atau tidak, berbohong atau tidak, saya tidak masuk ke arah sana. Tetapi memang ending ujung dari pansus dimanapun ya, baik katakanlah di DPRD, tingkat kabupaten kota, provinsi maupun DPR, itu adalah ya tidak lain dan tidak bukan untuk mengganti kepemimpinan atau pemakzulan seorang kepala daerah ataupun ya kalau di atas pejabat tinggi negara atau selevel menteri dan lain sebagainya. Jadi saya melihat sudah bisa diduga dalam konteks politik, tetapi dalam konteks hukum saya kembali ya Pak Farhad Abbas yang paham betul soal itu. Nah kita bicara etik. Etik ini memang sulit di politik untuk bisa melihat etik. Memang etik adalah katakanlah norma tertinggi yang harus kita jaga ya, tetapi kan pembuktiannya seperti apa itu harus juga penting dilihat secara objektif. Bagaimana etika itu juga kan berpengaruh terkait dalam konteks untuk bisa menilai seseorang. Ya problematikanya adalah di kita selalu tadi ya yang paling mudah untuk menjatuhkan lawan politik adalah dengan persoalan etik itu. Walaupun memang etik itu agak sulit untuk bisa dijelaskan ya karena memang sifatnya tidak sulit untuk bisa dibuktikan ya, hanya bisa berdasarkan katakanlah tadi pengakuan gitu. Nah saya melihat agar ini betul-betul objektif, Ibu Bupati tidak dirugikan, DPRD juga bisa berjalan, ya cari titik temu, tetapi juga tidak mengaburkan substansi. Oleh karena itu sejatinya kalau sudah ada di ruang angket, maka sejatinya ya tadi dalam kondisi ya ini soal kelihatannya menang-menangan, kalah-kalah. Jadi belum tentu nanti misalkan terbukti secara faktual, tetapi dianggap secara politik salah. Itu persoalannya di situ. Oleh karena itu apapun yang dilakukan oleh hak angket, dalam hal ini saya melihatnya sangat merugikan Ibu Bupati begitu. Oleh karena itu saya bisa memahami kalau Ibu Bupati walk out, tadi ya keluar dari sidang karena itu menjadi hak, dan dalam konteks itu ya sebenarnya bisa dimaklumi dan dimahami dalam konteks ya untuk katakanlah menjaga
ya harga diri seorang kepala daerah. Seperti itu, Oke. Mbak Naila. Baik, Mas Farhad, Ya. apabila hak angket seperti yang dikatakan Kang Ujang tadi ya berujung pada pemakzulan gitu, apa langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Bupati Goa Ya, ke depan? saya kasih contoh aja kasus Angel Elga dengan Vicky Prasetyo waktu digerebek di rumah itu. Jelas-jelas di rumah kok. Tapi bebas. Di SP3 perkaranya. Tidak ditemukan ada sperma di situ. Yang masuk penjara justru Vicky Prasetyo. Nah, ini saya ingatkan lagi kepada anggota dewan. Walaupun kalian punya sudah menyadari tanpa itu hanya mempermalukan bupati ini, kecuali ada korupsi, nggak perlu ditanyakan anggaran, pasti ditindaklanjuti dari jaksa maupun polisi. Jadi jangan hanya ingin mengganti ibu bupati ini jadi bupati, kemudian wakilnya mau naik, kemudian mungkin dari partai lagi pengganti itu, bukan seperti itu politik saat ini gitu. Karena kita fokus memberi kesempatan dia kerja sampai periodenya. Kalau baik silakan pilih lagi, kalau nggak baik ya stop. Nah, jadi cara politik seperti ini lebih arif dan bijaksana dengan menyerahkan kepada hukum, tapi menganggap dirinya adalah hukum yudikatif. Jadi udah kayak pengadilan pertama nih, gitu. Nah, kalau memang besok kalau saya perkirakan saya yakin mudah-mudahan ditolak dengan alasan tidak cukup bukti atau mungkin nanti ranah polisi lain. Kalau sampai terjadi pemberhentian sebagai bupati, pemakzulan kemudian diajukan ke mungkin hak menyatakan pendapat atau ke Mahkamah Agung untuk pengusulan pemberhentiannya, saya rasa masih akan ada kendala-kendala lainnya gitu. Proses yang bisa ditempuh oleh Bupati Goa? Ya dia tetap akan melakukan perlawanan. Mudah-mudahan proses pelanggaran undang-undang ITE-nya yang secara langsung yang menyangkut delik kesusilaannya itu di proses kepolisian, saya rasa bisa aja, nggak ada masalah. Artinya DPR tidak boleh ingin menegakkan hukum dengan cara yang melanggar hukum juga gitu. Tidak ada yang proses legal, proses perceraian, perzinan selalu tertutup, sudah seperti ini gitu. Ini sudah penggiringan massa gitu. Apalagi mereka mengancam kalau bupati nggak datang pulang kami nggak akan panggil lagi loh. Kalau kamu panggil bupati, jawabannya kolektif, pertanyaan kolektif, kemudian tertutup menyangkut hal tersebut, selesai persoalannya. Nah, jadi justru mereka sengaja menghilangkan hak bupati dengan cara begitu, mengenakan. Padahal kalau saksi lain boleh tertutup, kenapa ibu bupati nggak bisa tertutup? Kan kira-kira seperti itu. Nah, tapi kesadaran masyarakat yang paling saya tekankan di sini, masyarakat doa, ayo dukung dong punya bupati hebat seperti ini. Justru kalau dia lolos dari persoalan kan, kita punya bupati independen tanpa backingan jenderal, tanpa backingan politik, tapi dia tetap bertahan dan dia kuat demi atas nama rakyat. Oke, Kang Ujang, membaca dugaan intervensi politik di sini berarti yang beredar di publik begitu ya, dari video-video keterangan saksi dan lain sebagainya. Publik sebenarnya sudah bisa membaca sendiri bahwa memang ada sejumlah intervensi di sini, apalagi Bupati Goa dari PAN katakanlah, dan juga ketua pansusnya juga PAN. Contoh. Ya biasanya memang persaingan atau pertarungan itu bukan hanya antara beda partai. Biasanya terjadi di internal partai itu sendiri. Gitu. Misalkan ada pihak-pihak internal yang kecewa gitu ya dengan ibu bupati di partainya, atau kalah dalam persaingan di internal pemilihan ketua partai, dan banyak hal lagi. Dan biasanya memang yang paling berbahaya adalah ketika lawan itu dari internal, sehingga akan mempengaruhi pihak-pihak eksternal dari partai lain untuk katakanlah tanda kutip ya bersekutu sama-sama menjatuhkan ibu bupati kan di situ. Nah, dalam konteks ini saya melihat tentu tadi ya yang agak repot dari politik kita ini sulit untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan mencari sisi-sisi yang objektif dari semua hal, semua kasus. Kalau saya sih tetap praduga tak bersalah ya. Yang salahnya dihukum, yang nggak salah ya berhak untuk dibebaskan gitu. Karena kalau berdasarkan opini, kalau berdasarkan katakanlah kebohongan dan lain-lain, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu ya tadi, kalau dalam konteks persidangan apapun gitu harus bisa dibuktikan secara objektif. Tadi Pak Farhad sudah menjelaskan agak sulit kalau persoalan asusila itu ya untuk bisa dibuktikan terkait dengan kasusnya Angel Elga tadi. Ya saya melihat gitu ya, ini momen terbaik lah untuk mencari jalan tengah, jalan titik temu ya secara objektif. Ya tadi saya tidak masuk ke wilayah perkaranya, tidak masuk ke wilayah hukumnya, tapi saya masuk ke wilayah politiknya. Ya bagaimana ini tadi mencari titik temu, ya kalau memang ada kesalahan ya
itu kesalahan yang betul-betul dinilai bisa objektif, tidak membangun opini, tidak menyudutkan. Tetapi tadi apakah itu betul-betul objektif atau tidak? Ya susah karena memang ini adalah lembaga politik. Politik itu ya yang salah bisa benar, benar bisa salah. Itu problemnya di situ. Tetapi karena dewan itu punya hak angket gitu, maka disitulah persoalannya. Ketika kepala daerah dianggap tidak disukai atau kepala daerah itu dianggap ingin dimakzulkan, maka dicarilah kesalahan-kesalahannya di mana-mana. Saya tetap pada prinsip saya bahwa ya ini negara hukum, bahwa yang benar harus dikatakan benar, yang salah harus dikatakan salah, seperti itu. Oke, hukum jangan bawa ke politik ya, jangan juga bisa membangun opini, tapi harus juga berdasarkan dengan bukti yang objektif, Mas Farhad. Jadi dengan kasus ini terutama untuk penggiringan opini begitu ya, kalau kata Anda. Ini memang Mereka seberat itu untuk bisa membuktikan hal tersebut. Susah kalau mereka menggunakan politik hukum, kemudian gerakan politik secara kolektif, suka tidak suka yang seperti dikatakan Pak Ujang Komarudin tadi, ya bisa saja dihentiin atau dia dimaksulkan, bisa. Tapi kan kita masih punya lembaga penegakan hukum lainnya kayak hakim. Banyak anggota dewan yang di PAW tapi mereka melawan menang juga, nggak semudah DPR bayangkan gitu. Sudah ada belum contoh kasus sebelumnya yang menyangkut pejabat publik seperti ini? Kalau untuk asusila ini baru kali ini, pernah satu kali yang di Garut ya. Nah, tapi tetap tuntas ya, nggak. Tapi kalau yang di Sulawesi baru kali ini gitu. Ya, sebenarnya masyarakat Goa bolehlah kalau nyerang bupati, misalnya bupati ketangkap tangan KPK, langsung besok langsung diberhentiin. Ini kan hanya masalah pribadi. Ibu bupati dekat sama ini, ibu bupati pernah kelihatan minum wine dengan ini, itu kan nggak ada kaitannya. Tidak di tempat umum, dan tidak ada kamera. Itu hanya pengakuan-pengakuan saja yang digiring oleh tokoh-tokoh wanita yang tadi kita lihat. Anggota dewannya aja baru lihat ibu bupati bicara sini, matanya udah sinis banget, udah ngelihat kayak musuh gitu. Bukan sebagai wakil rakyat. Coba, kalau seorang bupati diperlakukan gitu sama oleh wakil rakyat, gimana rakyat yang tidak punya kekuatan di situ? Nah, makanya di sini mereka setelah terpilih merasa kuat, merasa hebat. Nah, hubungannya harusnya tentang pengawasan, keuangan, anggaran, dan kinerja bupati terbalik. Seolah-olah, Bu Bupati, walaupun kau punya kewenangan keuangan, kewenangan pemerintahan, daerah, dan mindah-mindah semua, tapi lu harus takut sama anggota dewan. Ini kan yang dipertunjukkan oleh anggota dewan. Padahal ini kan hanya sekedar, menurut saya, kegiatan yang sebenarnya harusnya tidak boleh terjadi seperti ini. Harusnya ini secara terang-terangan loh, terang-terangan. Ini baru kejadian seperti ini. Saya mendapat dukungan dan semua wanita-wanita, iya Mas Farhad kasihan juga, malah menjadi simpatik. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan beberapa kali saya memberi opini atau argumentasi tentang penilaian saya terhadap Bupati Goa, mudah-mudahan masyarakat ada sepemikiran dengan kami. Bahwa Goa dalam keadaan baik-baik saja. Yang nggak baiknya adalah DPR. Harusnya aib sosial asusila itu ditutupi, yang tidak tentu benar. Ya. Ini tetap dibuka sampai sekarang. Kita lihat aja, apakah siapa yang akan jatuh di antara mereka ini. Saya yakin tukang fitnah pasti akan jatuh. Oke, sebelum keputusan di sidang paripurna atas hak angket pansus DPRD ini, berarti kan harus ada penyelidikan terhadap kasus lainnya ya, termasuk juga pengadaan seragam sekolah, atau juga permintaan sejumlah uang ke Bapenda, itu bagaimana? Itu kan langsung laporkan aja ke KPK atau ke polisi, nanti urusan polisi menyidik itu. Tanpa laporan juga kalau mereka misalnya bupati memang korupsi, pasti dia akan ditangkap. Justru kan dari lawan-lawan politiknya adalah pejabat-pejabat yang menikmati jabatan di zaman dulu yang diberhentikan oleh bupati ini, itu yang mereka takut akan diganti. Nah, itulah mereka melakukan gerakan. Artinya masih banyak juga pejabat-pejabat yang mendukung ibu bupati ini. Tapi kita baca bahwa ada beberapa pejabat yang masih produk lama yang memang sengaja membuat kekuatan. Bahkan ada kepala dinas yang juga turun datang sebagai saksi malah mempermalukan bupatinya. Oke. Ini juga ada keterangan diakui permintaan uang dari Bapenda gitu ya, keterlibatannya dari Bupati Goa di sini. Ini juga pembuktiannya juga harus benar-benar. Iya, penyidikan pro justisia gitu, nggak bisa ngaku-ngaku seperti itu. Oke. Jadi kalau memang terbukti dipanggil tangkap. Kenapa nggak dijebak aja, tangkap aja? Kenapa dijadikan berita gosip gitu? Oke. Kang Ujang, ditambahkan lagi kalau Anda melihat rekomendasi dari
hak angket begitu ya menghasilkan sidang paripurna esok begitu, harus seperti apa nantinya DPRD menghasilkan keputusannya? Ya, kalau saya menganalisa ya terkait dengan kelihatannya ya keputusannya akan memakzulkan Ibu Bupati. Karena kan dari awal dilihat dari persidangan yang saya lihat ya di banyak media gitu, itu ya isinya adalah hal-hal negatif kepada Ibu Bupati kan itu. Jadi itulah ya karena itu hal negatif maka ujungnya pun rekomendasinya kemungkinan akan negatif. Jadi ujungnya adalah kelihatannya akan mengganti kepemimpinan Ibu Bupati yang ada saat ini. Tetapi sekali lagi Ibu Bupati juga berhak untuk melakukan katakanlah ya perlawanan secara politik, hukum dan sosial begitu kan. Karena bagaimanapun ini kan tidak bagus ya, tidak baik ya kalau nanti di banyak daerah presiden yang tidak baik. Kalau misalkan nanti ada kepala daerah belum tentu terbukti secara asusila, belum tentu terbukti gitu ya. Tahu-tahu diangkat ke angket di DPRD, lalu dimakzulkan, ini kan menjadi persoalan. Kalau tadi ada dugaan-dugaan gitu soal ada pemberian dana lain sebagainya, yaitu ranah hukum ya, kembali kepada penegak hukum. Ya saya melihatnya secara politik, ya hak angket ini sangat merugikan Ibu Bupati, maka di saat yang sama Ibu Bupati tentu punya hak juga untuk membela diri begitu. Ya saya berkeyakinan gitu ya, karena dari awal sudah ingin menggulingkan, sudah ingin menjatuhkan, sudah ingin memakzulkan, maka kemungkinan esok endingnya adalah tadi yang menjatuhkan Ibu Bupati. Ya mudah-mudahan ada jalan terbaik lah secara politik ya besok hasilnya mudah-mudahan ada win-win solution yang bisa kita berikan yang terbaik untuk masyarakat Goa dan untuk bangsa negara Indonesia begitu. Oke, Kang Ujang, bagaimana seharusnya publik memahami posisi kesaksian yang sudah dikeluarkan oleh para saksi ya dalam hak angket ketika sidang tersebut sebelum adanya keputusan hukum yang final. Dalam hal ini karena ini sudah menyoroti publik, kasusnya juga viral, kesaksiannya juga menyita perhatian publik, seperti apa yang ingin Anda sampaikan? Ya kalau saya sih harus ada kejujuran ya dari semua pihak ya khususnya dari para saksi gitu. Kalau para saksi itu misalkan ada rasa kekecewaan gitu ya, ada rasa kebencian atau ada misalkan ada dulu misalkan tidak diperhatikan oleh Ibu Bupati mungkin gitu ya. Dalam konteks itu maka muncullah sakit hati. Ini kan yang akan membuat kesaksian-kesaksian itu menjadi bias dan akan menjadi tuduhan-tuduhan gitu. Maka tadi perlu pembuktian dengan cara ya ada rekaman atau audiovisual dan lain sebagainya. Ya dalam konteks itu ya kita belum melihat kan ada rekaman CCTV dan lain sebagainya ya. Tetapi memang dari awal kan niatnya sudah ingin menggulingkan, sudah ingin menjatuhkan ya maka ya suka tidak suka seluruh kekuatan lawan politik itu ya tadi membusuk-busuki Ibu Bupati gitu. Nah kesaksian yang harus dilakukan adalah kesaksian yang betul-betul berlandaskan kepada kejujuran ya, objektivitas dan bukti-bukti yang valid ya, bukti-bukti yang terverifikasi. Jadi jangan juga lalu kesaksian-kesaksian berdasarkan prasangka atau kebencian-kebencian yang tentu tadi ya yang tanda kutip ya belum tentu benar. Ya kalau memang itu benar ada buktinya ya bisa dibawa ke ranah hukum kan begitu. Oke, Mas Farhad, kan kalau walk out itu adalah kesempatan ya bagi beliau Ibu Bupati Goa dalam melakukan pembelaan diri begitu. Iya. Nah di sini berarti artinya rugi dong kalau Ibu Nggak harus rugi, walk out. kan menyangkut etika. Ini kan maunya tertutup dong kalau bicara tentang pribadi. Kalau punya kebijakan publik ya terbuka, nggak ada masalah tentang kinerjanya dia. Tapi tentang gosip itu ya nggak bisa. Justru nanti kalau anggota dewan memaksulkan dia, tinggal taruhan. Kalau Bupati tidak terbukti secara hukum dan dia bebas, bagaimana seluruh anggota dewan itu dipecat semua mereka? Di proses pidana juga karena 25 memfitnah. kalau tidak Ya, salah. berapa orang yang hadir di situ? Kalau berani taruhan itu ayo kita buktikan. Saya yakin tidak akan terbukti. Karena dia tahu ini kasus hanya gosip, makanya mereka menggiring untuk membuat pandangan masyarakat buruk, framing negatif terhadap Ibu Bupati, mereka lakukan hak angket itu. Dengan menggelar sidang terbuka tentang peradilan asusila yang terjadi. Oke. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Di Indonesia nggak akan ada gara-gara itu. Kadang-kala pimpinan daerah itu nanti diganti setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap inkrah.
Makanya ada PLH sampai pelaksana tetap bupati atau gubernur. Nah ini tidak mungkin. Nah, mereka peradilan, menurut saya ini hampir sama dengan peradilan jalanan. Kalau peradilan jalanan kan, kalau ini memang panjang, hari-hari ditonton oleh jutaan orang. Bahkan mungkin ini menjadi gaya hidup pendapatan baru dalam bidang media sosial buat Kabupaten Goa ya. Karena seluruh Indonesia menjadi perhatian Ibu Bupati ini. Tapi bagi saya ini adalah kezaliman terhadap perjuangan perempuan dan kezaliman terhadap pemimpin daerah wanita di Indonesia. Dilakukan oleh DPR Kabupaten Goa. DPRD Kabupaten DPRD Goa. Kabupaten. Kang Ujang menilai dampak konflik ya antara DPRD dan juga kepala daerah khususnya untuk keberlangsungan pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat, terutama dari sorotan kasus yang di Goa ini. Seperti apa pandangan Anda? Ya tentu ini tadi ya diusahakan mestinya sistem pemerintahan atau jalannya pemerintahan harus berjalan dengan baik. Artinya yang berkaitan dengan pelayanan gitu ya, itu harus berjalan. Ya kelihatannya tetap berjalan ya, tetap baik. Tetapi memang yang kisruh ini kan secara politik. Yang ramai ini kan secara politik. Karena dari awal memang Bupati sudah ditarget, kalau boleh saya katakan tadi, untuk dimakzulkan seperti itu. Maka muncullah hak angket itu. Nah dalam konteks itu saya melihat ya kita tentu ya menghimbau pada masyarakat Goa ya tadi untuk bekerja seperti biasa. Pemerintah daerah juga harus berjalan seperti biasa. Tentu DPRD juga harus melihat persoalan ini dengan objektif gitu ya. Buktikan dengan bukti-bukti yang betul-betul objektif gitu. Bukan sakwa sangka, bukan fitnah, bukan kebencian. Sehingga betul-betul kalaupun ada hak angket itu hak angket yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara sosial. Ya jadi Ibu Bupatinya juga tanda kutip ya tidak dipermalukan. Jadi ada dialektika diskursus yang bertanggung jawab antara kekuatan legislatif di daerah di Goa dengan eksekutif begitu. Nah kalau ini terjadi seperti itu kan enak. Yang hari ini saya lihat adalah ya tadi kebencian gitu ya, tuduhan-tuduhan yang tentu harus dibuktikan. Saya tidak melihat ini benar ini salah, ini terbukti atau tidak. Saya melihatnya secara objektif saja, secara politik saja, bahwa ya ini soal tadi dari awal sudah targeted gitu ya untuk dijatuhkan. Maka ya tadi dipiralkan ya menjadi masyarakat yang menonton menjadi mohon maaf ya tadi citranya menjadi tidak baik bagi Ibu Bupati kan itu menjadi target-target dari kelihatannya para anggota DPRD di Goa tersebut. Ya tentu ini politik sekali lagi. Ya politik itu tidak benar tidak salah gitu. Tadi saya katakan yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Tetapi harus dilihat secara objektif gitu. Mana yang benar harus ditunjukkan, mana yang salah juga harus dibuktikan seperti itu. Oke, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar dan tidak ada kawan abadi dalam politik, Mas Farhad. Jadi besok kita akan tunggu bersama ya hasil keputusan dari paripurna DPRD. Jika memang kata Kang Ujang tadi benar akan secara garis besar ataupun kemungkinan besarnya akan dimakzulkan, berarti ini menjadi presiden buruk bagi DPRD Kabupaten Goa khususnya. Ya kalau dia mampu dalam menggali itu ada ternyata itu bukan presiden buruk. Tapi kalau dia gagal, ya pasti akan menjadi senjata makan tuan buat mereka. Nah presiden buruknya di sini adalah pengadilan asusila secara terbuka terang-terangan oleh legislatif ya tanpa melalui proses hukum atau menunggu. Padahal kalau menunggu bersabar sebentar aja, apakah terbukti tentang perselingkuhan itu dengan laporan mungkin suami atau siapa? Tapi kan tidak gitu. Sedangkan isu yang membuat kayak teriakan "hei kebakaran" sehingga orang nonton gitu kan, ada apa heboh itu ya itu tentang perselingkuhan. Gitu. Jadi harusnya menempuh proses hukumnya dulu. Ya harusnya ada laporan-laporan. Kemudian kalau korupsi serahkan kejaksaan gitu, bukan langsung mengganti kan. Otomatis kan kalau terbukti ditahan kan pasti tidak melaksanakan fungsi, tetap naik wakil yang naik gitu. Kalau sekarang mereka ini adalah kalau ibu ini dimakzulkan, wakil yang naik dari anggota PAN yang bisa menggantikan lagi bisa masuk secara instan gitu tanpa melalui proses pilkada. Itu yang terjadi di Kabupaten Goa. Ya saya berharap masyarakat Goa berdoa buat Ibu Bupati, semoga dukung dan yang sampai terjadi di kabupaten ini gitu. Karena harusnya pinter-pinter kok jadi nggak terlalu pinter gitu. Ini patutnya menjadi pembelajaran publik juga dengan kasus ini ya untuk di daerah-daerah lainnya bahwa tidak semudah itu memakzulkan seorang kepala daerah yang akan dilakukan oleh DPRD. Pak Mas Ujang seperti apa prosesnya dan juga melihat dari sisi politiknya?
Iya, kalau kita bicara soal hak DPR, termasuk hak angket, itu hak politik. Tentu di situ ada proses politik, ada ketidaksukaan like or dislike tentu. Jadi kalau sudah politik, sudah bukan bicara lagi objektif tidak objektif, salah benar, bukan di situ. Tetapi kalau politik itu targeted, ada yang ditarget, ada yang harus digulingkan, ada yang harus dijatuhkan, atau tadi harus dimakjulkan. Tetapi sekali lagi ini kan butuh pembuktian yang objektif, yang terverifikasi, yang valid gitu. Dan dalam konteks itu kan sekali lagi kalau politik itu kan yang menilainya dewan. Dewan ini kan tanda kutip ya anggota politisi. Kalau politisi itu kan melihatnya sudut pandang kayak kawan lawan gitu. Kalau memang tadi bupati dianggap lawan, ya mari kita jatuhkan. Kalau dianggap lawan, mari kita bersekutu, kan itu. Tetapi sekali lagi ini tentu tadi pembelajaran bahwa hal ini harus dikelola dengan baik gitu ya, harus dimanage dengan baik sehingga masyarakat Goa juga tenang, sehingga masyarakat Goa juga bisa bekerja dengan seperti biasa dan tidak terjadi katakanlah hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga semuanya bisa refleksi, bisa evaluasi diri malam hari ini gitu untuk bisa memberikan keputusan besok yang terbaik begitu untuk masyarakat Goa. Jadi ini bukan soal menang kalah, tapi ini bagaimana kepentingan masyarakat harus dijaga dan dilindungi. Oke, terakhir Mas Farhad, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus Bupati Goa saat ini? Ya, ini menyangkut ya selaras atau sinergi antara legislatif dan yudikatif, dengan eksekutif. Artinya kalau sampai terjadi ini memang saya sangat sayangkan banget gitu. Tapi ini kan masalah internal partai kan. Tapi itu biasa. Tapi kalau kita kembali ke bicara jalur hukum, ya setidaknya Ibu Bupati juga bisa merangkul kembali atau menjalin komunikasi bukan hanya dengan modal keberanian dan pernyataan bahwa ini benar. Tetap aja kalau namanya orang politik, Bupati harus tetap jangan tegang-tegang terus. Ya kalau bisa tarik ulur. Kemudian komunikasi, persahabatan, olahraga, itu memang biasa. Karena dalam hidup ini kan orang tidak hanya melihat perbuatan tapi etika tata cara. Nah, seandainya Bupati lolos dari persoalan ini ataupun memenangkan bahwa dia difitnah, ya saya rasa ke depan harus lebih diperbaiki lagi gitu. Dan kejadian ini jangan menjadi satu hal kayak jurisprudensi, kayak contoh yang akan ditiru oleh daerah-daerah lain. Ya. Hanya di Goa aja, daerah lain nggak ada seperti ini. Saya nggak tahu ini kan. Hebat sekali. Padahal keluarga yang orang hebat juga Pak Bupati, Ibu Bupati ini. Oke, nanti kita akan tunggu bersama ya. Nanti hasilnya di sidang paripurna esok seperti apa. Mas Farhad Abbas, praktisi hukum. Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, inilah dinamika hak angket DPRD Goa yang mempertemukan kepentingan politik, hukum, dan tuntutan akuntabilitas publik. Kita tunggu keputusan dan langkah selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. NTV Prime akan kembali dengan informasi lainnya seusai jeda.